Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudara-saudariku seiman, ya semoga kita semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dalam dunia, dimuliakan di alam barzah, di alam mahsyar dan di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita akan menyampaikan satu tema yang semoga bermanfaat, yaitu sedikit tentang kaidah dalam ibadah kurban. Yang pertama, ibadah kurban harus ada aktivitas menyembelih. Harus ada aktivitas menyembelih. Karena berkorban itu mengumpulkan dua ibadah. Yang pertama ibadah menyembelih, yaitu mengalirkan darah hewan kurban yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ibadah inti, ibadah pokok, ibadah utama. Yang kedua adalah ibadah bersedekah daging kurban. Misalkan si fulan dia seorang mahasiswa dari luar Jawa. Misalkan dia dari Sulawesi. Kemudian di bulan Syawal dia membeli kambing. Kemudian kambing itu dirawat sampai bulan Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah, hewan kurban ini, kambingnya ini disembelih sendiri, kemudian dikuliti sendiri, dicacah-cacah sendiri, kemudian dimasak sendiri, kemudian dimakan sendiri. Sisanya untuk hari-hari berikutnya. Pertanyaan, apakah kurban dia ini sah? Maka di sini ada dua pendapat ulama. Di antara menurut jumhur ulama, maka kurbannya tidak sah karena 100% seluruhnya dikonsumsi sendiri. Dan ini juga termasuk pendapat Imam Nawawi. Tetapi pendapat ulama yang lain seperti Ibnul Wakil, Ibnul Qos, Ibnu Suraj atau yang lain hukumnya sah dan dia tidak usah mengganti. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, meskipun 100% daging kurbannya dimakan sendiri, dikonsumsi sendiri, karena dia sudah melaksanakan aktivitas menyembelih, yaitu mengalirkan darah yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Si B misalkan, dia sebenarnya tidak suka dengan daging kambing. Mungkin karena perengus, mungkin karena darah tinggi, atau karena tidak selera. Tetapi dia nekat, tapi dia tetap berkorban dengan hewan kambing. Apakah korbannya sah? Maka al-jawab sah. Karena ibadah korban itu intinya adalah ibadah menyembelih. Bukan dalam rangka untuk mencari daging. Bukan dalam rangka untuk mencari daging. Oleh karena itu, seandainya ada orang yang berkorban dengan kambing yang masih muda, mungkin balibul ya, atau bawah 5 bulan, maka korbannya tidak sah. Karena berkorban itu bukan dalam rangka untuk mencari daging, tapi dalam rangka untuk mengalirkan darah yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
kaidah yang pertama harus ada aktivitas menyembelih. Si fulan misalkan tanggal 10 Dzulhijjah dia membawa uang 5 juta. Kemudian dia pergi ke pasar, dia membeli daging kambing senilai 5 juta, misalkan mendapatkan 30 kilo. Sampai rumah, daging kambingnya ini dibagi-bagi ke tetangga, kerabat, kemudian teman-temannya, sekitarnya. Maka ini bukan korban, karena di situ tidak ada aktivitas menyembelih. Kemudian yang kedua, di antara kaidah dalam masalah korban, hukum asal berkorban itu sunnah muakkadah. Dan ini pendapat jumhur ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Adapun menurut Hanafi hukumnya wajib. Tapi yang roji adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang hampir wajib. Tidak sampai wajib, tapi dia hampir-hampir wajib. Karena diriwayatkan Abu Bakar dan Umar, beliau berdua pernah sengaja tidak berkorban, padahal beliau punya kemampuan. Tapi ibadah korban ini yang hukum asalnya tidak wajib. Bisa menjadi wajib dengan 3 sebab. Yang pertama adalah karena nazar. Seseorang ketika dia sudah bernazar untuk berkorban, maka baginya wajib untuk berkorban dan dia tidak boleh mengkonsumsi sedikit pun dari daging hewan kurban yang dikorbankan. Yang kedua, ketika dia sudah mentakyin, sudah menegaskan hewan kurbannya. Misalkan si fulan dia punya sapi 5. Sapi A, sapi B, sapi C, sapi D, sapi E. Tahun 2024 dia bilang sama anaknya misalkan, wahai anakku, sapi yang B ini nanti tahun 2025 akan saya korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah ngomong seperti itu, ketika dia sudah mentai seperti itu, maka sapi B ini menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh menjual sapi B, tidak boleh mengganti sapi B dengan sapi yang lain kecuali lebih baik. Atau dia juga tidak boleh mengambil susunya. Kalau sapi B ini betina, dia tidak boleh tidak boleh mengambil bulunya, dia tidak boleh menungganginya, dia tidak boleh memakai untuk membajak sawah dan seterusnya. Intinya sapi ini sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kurban jadi wajib tatkala ada wasiat dari seseorang. Misalkan orang tua kita di bulan Syawal berwasiat, wahai anakku, nanti tahun ini Bapak tolong dikorbankan sapi senilai 30 juta. Sepekan kemudian Bapak kita meninggal dunia, maka anaknya wajib untuk mengkorbankan sapi bagi bapaknya dengan syarat bapaknya ini meninggalkan harta yang cukup atau wasiat dari bapaknya ini tidak melebihi dari sepertiga harta. Misalkan contoh, di bapaknya berwasiat untuk mengorbankan sapi senilai 30 juta. Tapi ternyata ketika bapaknya wafat, bapaknya hanya meninggalkan harta 50 juta. Maka karena hartanya atau wasiatnya lebih dari sepertiga, maka anaknya tidak wajib untuk menunaikan. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara kaidah dalam masalah ibadah korban adalah korban itu ibadah keluarga, ibadah keluarga. Berbeda dengan ibadah zakat. Kalau zakat fitri atau zakat fitrah, zakat mal ini ibadah individu, ibadah person. Misalkan sebuah keluarga ada 5 orang, bapak, ibu, kemudian 3 anak.
Bapaknya punya uang 300 juta, ibunya punya uang 400 juta, anak pertama punya uang 500 juta, anak kedua punya uang 700 juta, anak ketiga punya uang 1 M misalkan. Maka karena uang mereka semuanya sudah satu nisab, maka masing-masing di antara mereka wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Beda dengan korban. Korban itu ibadah keluarga. Meskipun bapaknya orang kaya, ibunya orang kaya, anak pertama kaya, anak kedua juga kaya, anak ketiga juga punya tabungan, maka cukup satu keluarga ini mereka berkorban satu kambing yang nanti pahalanya untuk seluruhnya. Misalkan contoh si Fulan dia punya istri 4, anaknya misalkan 20, punya cucu 10 misalkan. Tapi dia hanya korban satu kambing. Satu kambing atas nama dia dan seluruh istri dan anak-anaknya. Maka ini pun boleh dan sah. Satu kambing pahalanya berserikat untuk 4 istrinya, 20 anaknya dan 10 cucunya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi ya, atau berdasarkan hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, karena rajulu fi ahdi Rasulillahi yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Dulu di zaman Nabi, seseorang itu dia berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Kemudian berikutnya di antara kaidah dalam masalah berkorban, berkorban itu ibadah tahunan. Ibadah tahunan. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat dan menyembelihlah. Sebagian ulama mereka menafsirkan salat di sini adalah salat Idul Adha. Karena sholat Idul Adha itu setahun sekali, setiap tahun, maka menyembelih juga termasuk ibadah tahunan. Sebagaimana sholat Id itu ibadah tahunan, maka berkorban juga termasuk ibadah tahunan. Contoh misalkan sebuah keluarga, ada 5 orang, bapak, ibu, 3 anak. Tahun 2020, yang berkorban kambing misalkan bapak. Tahun 2021 yang berkorban ibu. Tahun 2022 yang berkorban anak pertama. 2022, kita ulang ya. 2000 yang berkorban bapak. 2021 yang berkorban ibu. 2022 yang berkorban anak pertama. 2023 yang berkorban anak kedua, 2024 yang berkorban anak ketiga. Setelah itu 2025 mereka tidak korban lagi, selesai. Ini tentu tata cara korban yang keliru. Yang benar, setiap tahun sebuah keluarga ketika dia punya kemampuan itu disyariatkan, diperintahkan untuk senantiasa selalu berkorban. Jadi berkorban itu ibadah tahunan. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu ibadah harian. Jadi ibadah tahunan seperti korban, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat mal misalkan, haji, ini ibadah-ibadah tahunan. Kemudian berikutnya di antara kaidah dalam masalah berkorban itu ibadah harta. Ibadah harta. Oleh karena itu, agar ibadah korban ini sah, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Sering saya sampaikan, tujuan utama kita beribadah kepada Allah, kita sholat, kita wudhu, kita azan, kita tawaf, sa'i, haji, umroh, zakat, puasa, sholat, berkorban, akikoh, dan seterusnya, itu punya 2 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk menggugurkan kewajiban. Maka agar gugur kewajiban, maka pastikan ibadah kita itu sah. Yang kedua adalah dalam rangka untuk mendapatkan pahala, balasan,
ridho, surga, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha agar ibadah kita itu makbul. Jadi kita berusaha ibadah kita itu sah dan makbul. Demikian, semoga bermanfaat. Baik Ustadz, jika kurban kambing bisa mewakili satu keluarga, apakah ayah tiri termasuk di dalamnya ataukah pahala hanya dapat untuk ayah kandung saja Ustadz, walaupun ayah kandung sudah meninggal? Eh, Ayah tiri itu sebenarnya bukan ayah ya. Ayah tiri itu sebenarnya bukan ayah ya. Ayah kan banyak ya di masyarakat kita, itu ada ayah asuh, ada ayah tiri, ada ayah angkat ya. Sama dengan nanti ada anak asuh, anak angkat, anak kandung. Ayah tiri itu bukan ayah. Ayah tiri bukan ayah. Buktinya adalah ketika seorang wanita dia punya ayah tirinya tidak bisa menjadi wali nikah bagi dia. Yang kedua, ketika ayah tirinya wafat, dia tidak mendapatkan, dia tidak berhak untuk warisi harta ayah tirinya. Meskipun ayah tiri itu bisa menjadi mahram. Ayah tiri bisa menjadi mahram dengan syarat ayah tirinya ini sudah menggauli ibunya. Ketika ayah tirinya ini belum menggauli ibunya, maka bukan mahram. Dia bisa menikah dengan ayah tirinya. Kalau dia perempuan tentunya ya. Tapi kalau ayah tirinya ini sudah menggauli, sudah menjima ibunya, maka ayah tirinya menjadi mahram. Tapi beda antara pemahraman dalam masalah warisan, dalam masalah kemudian nasab, maka nggak boleh seseorang itu dinasabkan ke ayah tiri. Jadi ayah tiri itu tidak sama dengan ayah kandung. Tadi meskipun ayah tiri bisa menjadi mahram. Karena mahram ya boleh boncengan, boleh safar bareng, boleh salaman, boleh berduaan, dan seterusnya. Bagaimana dengan kalau ada seseorang yang dia berkorban, apa ayah tirinya ini mendapatkan bagian pahala? Maka jawabannya tidak ya. Tidak mendapatkan bagian pahala. Karena ayah tiri itu bukan ayah ya. Kecuali kalau ayah tirinya ini terlibat. Mungkin ayah tirinya ini yang menyuruh, yang memotivasi, atau yang bantu membelikan kambingnya, atau yang memotivasi, menyuruhnya, mengingatkannya. Intinya ayah tirinya ini ada andil ya, ada andil. Tapi kalau sebatas ayah tiri, yang ayah tiri ini nggak punya andil apa-apa dalam ibadah korban ini, maka tidak mendapatkan bagian dari pahala. Allahu ta'ala a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir, apabila sohibul kurban memotong kukunya menjelang idul kurban karena lupa akan larangannya, apakah kurbannya tetap sah? Baik, ada seseorang yang dia ingin korban. Kemudian ternyata dia lupa memotong kukunya atau rambutnya ya. Memang Nabi kita Muhammad melarang seorang yang ingin berkorban itu untuk memotong rambut, mencabut bulu atau kukunya. Sejak mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan korbannya disembelih. Ini bagi orang yang punya niat untuk berkorban. Meskipun dia belum membeli hewan korban. Si A misalkan, dia sekarang ini masih bulan Dzulqa'dah ya. Dia sudah punya niat untuk berkorban. Tapi dia belum membeli hewan korban. Maka nanti sejak tanggal 1 Dzulhijjah
dia sudah disyariatkan untuk tidak memotong kuku, memotong rambut, atau mencabut bulu. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Jadi bagi orang yang dia punya niat untuk berkorban, meskipun dia belum membeli atau memiliki hewan kurban. Kalau seandainya dia sudah punya niat berkorban, dia sudah membeli hewan kurban, tapi ternyata dia lupa memotong kukunya, memotong rambutnya, maka jawabannya korbannya tetap sah. Karena tidak ada syarat korban sah itu harus tidak memotong kuku, rambut, atau bulu. Apalagi dilakukan dalam kondisi lupa, maka lupa ini mendapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan semoga kita mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan tambahan taufik dari Allah untuk bisa berkorban pada tahun ini dan semoga korban kita dan kaum muslimin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan pahala surga. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.